manusia kan tidak sempurna gitu. Ada yang emosinya nggak ke-handle. Kalau Bang Husen kan emosinya ke-handle. Nah, takut salah ngomong gue, weh. Ntar gue viral gitu. Anjir. Kayaknya ada yang lagi seru nih guys di TikTok nih guys. So what is that bro? Let's check them out man. So bismillah. Assalamualaikum guys. Welcome back with me again on this here bro. So how's going today guys? Gua harap kalian dalam keadaan sehat walaupun epic. Kita bakal ngeriak TikTok nih. Ngeriak. Aku bakal ngereaksiin TikTok. Soalnya ada drama guys antar Korea, K-popers sama siapa namanya? Ali. Ya pokoknya itulah. Al-Quran yang gak benar. Nanti saya baca Quran. Dengerin Bapak ya. Mungkin lebih bagus bacaan saya dari Bapak. Saya baca ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Auzubillahiminasyaiton. Syaiton guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Iyyaka astagfirullahaladzim. Ihdinas siratal mustaqim. bil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Taqim. Siratal ladzina amanu wa Nah, siratal Nah, tuh kena ajaknya kan. Nah, tuh lagi lu. ladzina amanu alaihim goibi maaf ya lupa agak lupa Quran yang gak benar. Nanti Gak saya bakal bisa lo, gak bakal bisa orang munafik, orang itu Tuhan langsung menunjukkan tuh salah total dari auzubillah, bismillah, semuanya salah. Gue berani mengklaim itu semuanya salah ya, salah. Okay. Gue gak ikutan masalah agama orang lain ya, gue gak mau ikutan. Fokus berita kriminal, fokus ke reporter. Waduh. Jangan tertipu parasnya yang ayu. Waduh. Perempuan berusia 20 tahun ini berdarah dingin. Wow. Dia adalah dalam seorang pemuda bernama Fauzi di desa Sidomulyo, kecamatan Semboro, Jember, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Wah, kayak gini bukan selera abang sih guys, aman sih. Abang suka yang Arab sama yang Chinese sih. Inang air mata, Khalifatul Jannah dikawal ketat polisi menuju pinggir sungai Dusun Pucukan, desa Sidomulyo, tempat di mana awal dia melakukan kejahatannya. Perempuan itu diminta memeragakan ulang saat dia mengajak korban minum minuman keras. Waduh. Kalau yang ini Keras apa tuh bang? Es batu guys. aktor saja. Dia memerankan sosok Fauzi, korban yang akhirnya nanti tidak penting mirip atau tidak dengan aslinya. Polisi cuma butuh reka adegan untuk proses hukum selanjutnya. Setelah mulai agak teler, Khalifatul dan Fauzi bersama seorang pria yang menjadi saksi beranjak pergi dengan motor Fauzi. Foto-foto dulu, bukan untuk sampul majalah, tapi untuk urutan rangkai peristiwa. Di tempat berbeda, ada yang enak-enakan digendong. Oh, tetapi tidak enak ternyata. Pria yang digendong itu tidak bisa jalan. Kakinya bekas di polisi. Kenapa? Karena dialah yang melakukan Wah, punggung berencana. Ada dua rupanya. Sama, yang satunya juga dipapah karena kakinya bekas di. Keduanya memeragakan adegan bersiap untuk mencegat Fauzi yang bermotor bersama Khalifatul tadi. Mereka sudah sekongkol. Habis action, pelakunya digendong lagi. Gantian yang gendong. Capek polisi yang tadi kalau disuruh gendong terus. Untung gendongnya Reporternya lucu anjing. Oke, guys, kita ambil lucunya aja guys. Ini pengen berita lama ini guys. later.
Kucing, ini gue kejar nangis lu. Jangan sampai lu bikin oren marah. Tamat lu Jing, tamat lu nangis lu. Oh, amigo do Chiquinho aí, ó. Ini ibaratnya guys, ini si anjing yang ngatain gue trial. Ini gue nih santai nih. Santai ya kan, nunggu giliran para subscriber yang gue bonceng gitu. Ini nih si anjing trial. Santai aja, ngapa sih gitu. Mana duit yang kemarin gue minta? Nggak ada. Jangan kak, jangan. 100.000. Kan gue minta 500. Nggak ada. Gue bilang balikin. Anak asbas bos. Gini. Ini dia. Gue bingung. Adegan kekerasan di Naruto, di setiap anime, kartun manapun, di TV kita selalu disensor, selalu di-cut, di-skip. What the fuck is this, bro? Hanya Presiden Jokowi itu loh yang Enggak selalu ikutan saya Pemirsa, ya. sebuah foto testimoni penemuan yang diduga potongan tubuh tikus di dalam mie ayam viral di media sosial. What the Terus saya memesan mie ayam. Sih yang mengaku menemukan potongan tubuh hewan yang diduga seekor tikus Gue tadi mau habis makan mie ayam. di PW. Ini juga kakak-kakak nih kenapa dah selalu naruh kamera tuh? Kenapa sih tete selalu jadi bagian di tete Masa selalu HP jadi gua? bagian? Aduh, nih baca loh. Nyiramnya gimana? Baca tuh gua tuh. Risih kan? Kalau keluarga ada permasalahan. Aduh, ini nih. Masya Allah. Kalau keluarga Kirim ada salam ke permasalahan, kakaknya, guys, ya. lebih tepatnya sekarang berarti bermasalah dalam rumah tangga dengan seorang anak pemimpin agama besar seperti itu. Jadi paling cuma ada kekecewaan, hal yang wajar dari orang tua. Tapi alhamdulillah orang tua aku tipe yang open minded, jadi tidak menyalahkan. Dan aku selalu menegaskan jika ada orang muslim yang salah, salahkan orangnya, bukan menyalahkan agamanya atau komunitasnya. Dan memang orang tua aku paham seperti itu. Paling bentuk kecewa wajar karena mungkin menitipkan anaknya untuk dibimbing gitu kan. Apalagi waktu itu memang aku bukan berkorban bisa dibilang, tapi berani untuk memilih menikah dengan pria 17 tahun dengan harapan yang mungkin ya bisa lebih baik. Mbak, aku jomblo, Mbak. Di sini jomblo nih. Lu sih Bang telat DM. Oh iya. Tapi ini ada berita dari Hersubano Arif yang mengaku mendapatkan Nggak ikutan WA. lah gue sama. Pokoknya jangan pernah kalian mendorong abang untuk ikut campur masalah politik, masalah orang tua ya. Nggak bakal mau. Nggak, kayak gimana ya? Nggak seru aja gitu ketika ngejokes. Terus tiba-tiba ada yang gedor pintu gitu loh. Aduh, enggak lah. Kita ngejokes, bercanda aja. Cuman jangan bawa politik lah ya. Kita yang sehat-sehat aja gitu. Nanti juga membawa sama Korea juga untuk grand final kita. Best of 7 skornya kepada siapa dan berapa? Dari Oda. Aku sih karena kawanku udah taruhan potong titik, aku ke beceng. Iya, ada. Bapak juga ya? Bapak juga. Ini lagi live, boy. Berdiri abang-abang MC-nya. Abang-abang host itu lah. Nah ini nih. Masuk TV kita nih. Kartun kesayangan gua Doraemon, apa namanya, Naruto, Shinchan hilang gitu. Ini masuk nih, lolos. Stop it. Guys, kalian jangan pernah terbawa emosi ya guys ya. Yang tukang bikin akun kayak gini mengadu antara ustadz ke ustadz lain, diadu gitu loh soal hadis dan apalah itu. Jangan mau kebawa emosi. Pokoknya cuekin aja, kalau bisa di report akun-akun yang mengadu kayak gini. Sebab Baginda pernah bilang, sang pemimpin Islam, umat ini akan terpecah, terbagi menjadi 73 golongan guys. Jadi ya udah gitu loh. Gini aja basicnya, lu bisa respect, termasuk gua bisa respect terhadap orang yang beda agama. Kayak gue respect sama orang Kristen, apa gimana ya, gue takut salah ngomong weh. Pokoknya yang beda sama agama gue, Kristen, Buddha, Hindu, dan apalah itu, gue respect sama kalian semua. Kalian aja bisa respect sama yang beda agama. Masa gak respect sama yang satu agama cuma hanya karena beda kelompok atau golongan? Oke. Jangan mau terbawa emosi, jangan mau diadu domba intinya. Oke. Sama juga dengan masalah politik. Ya itulah, nggak usah ikut-ikutan guys. Itu masalah orang tua. Kita, abang mah masih 18 tahun, jadi ya kita yang lucu-lucu aja kita cari di internet ya. Next boy. Oke.
Lagi jalan. Takbir yang ada di masjid itu ya, takbir. Doakan itu yang punya masjid biar dapat hidayah. Bye. Siapa masjid yang mana sih? Ya ampun. Oh dia malah punya masjid juga, bukan terjemah masjid. Kenapa ini? Kenapa mendoakan orang dapat hidayah sambil ketawa? Ya kita ambil baiknya aja guys. Yang penting Mbak ini mendoakan orang dapat hidayah. Dia tertawa gak usah diambil hati. Ya jangan sensian jadi netizen tuh ya. Dan kalau nyawa emosi ya kita jadiin lucu-lucuan aja gitu ya. Epic. Takbir yang ada di masjid itu ya, takbir. Doakan itu yang punya masjid biar dapat hidayah. Amin. Bye. Ya nggak apa-apa, sama dia nggak ngatain nggak apa-apa. Yang penting kan dia udah niat baik mendoakan, oke? Sampai situ aja. Next boy. Demi HP dan demi 3 cowok dan demi anak baru rela bikin masalah sama saya. Paham dengan dunia percintaan. Sabar nanti jam 12. Pulang sekarang. Udah kamu ambil saya sampai satu. Oh mau gitu, mau ketemu Bu. Bukan urusan kamu. Ini kenapa? Apa? Anterin gue pulang. Anterin gua minta diantar pulang. Gini guys. Selesaiin dulu bang. Oke. Nanti jam 12. Pulang sekarang. Udah kamu ambil saya sampai satu. Oh mau gitu, mau ketemu Bu. Bukan urusan kamu. Kamu bebas dengan saya manapun sekarang. Mau ketemuan. Silakan. Aku bebasin kamu. Mau ketemuan. Mau ketemuan. Iya udah tahu, udah paham. Kita tuh cowok tuh harus punya prinsip boy. Kalau cowok sudah gak ada wibawa lagi sama dia, kita direndahkan, buat apa dipertahanin? Apalagi sampai minta dicerai kayak gini, minta dipulangin. Ya udah pulangin aja. Lu cowok lu bisa nyari lagi boy. Nggak, anjay, epic. So jangan nangis. Siapa tuh bang? Lu. Ceweknya dibonceng sama cowok lain, pakai Kalex, nangis. Cewek lu bohongin lu, nangis. Coba gua pernah deket sama cewek ya. Ceweknya bohong sekali aja, hilang, anjay gitu. Cari lagi boys, masih banyak cewek di luar sana ya. Epic. Next boy. Model cantik di Malang menjadi korban fetish. Kalau fetish itu di Banjar guys, di kota gua tuh jadi apa namanya, jadi celupan apa, misalnya makan tempe goreng dikasih fetish gitu dimakan, terus kroket atau kroket, terus apa namanya, gumbili, bahasa Indonesianya apa ya, gumbili itu apa? Aduh, gumbili hapuk bahasa Indonesianya apa? Tuh dikasih fetish guys ya, enak tuh. Ini fetish dalam istilah ini Sangka pemotretan profesional seorang model cantik di Kota Malang, Jawa Timur menjadi korban fetish mukena yang fotonya diunggah di media sosial khusus pecinta fetish mukena. Ini gimana tuh? Wih cantik, ini siapa kakaknya nih? Kak, sama aku aja sini. JT seorang model berusia 20 tahun yang juga mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Malang menjadi korban fetish di media sosial Twitter. Berkedok foto katalog online shop, akhirnya JT peroleh kabar hasil pemotretannya diunggah di akun Twitter fetish dengan nama fetish mukena. Hai, bismillah, ini pertama kalinya aku bikin tweet pengen speak up. Tadi kan namanya disensor kak. Ini kok dikasih lihat, kan aku jadi mau berkunjung gitu loh, nanti dah. Fetish mukena gimana tuh? Lu nggak normal jeng. Emang ada-ada aja ya manusia akhir zaman ya. Lihat orang pakai mukena sange gitu, gimana lu? Next boy. Apa nih? Sekos bertiga dilecehkan pacar sahabat sendiri. Wow. Aneh-aneh gitu loh kak, kayak nonton film dewasa bareng. Aku tahu, tapi aku nggak. Aku yang nggak ngomong. Gimana? Oh, nggak mau ya, nggak mau. Padahal di jendela. Lihat dong itu apa tuh? Nggak bercanda guys, buat lucu-lucuan ya, bercanda. Nah Bagus. gitu. Terserah mereka, itu bukan urusan aku gitu kan. Aku selalu tidur. Tidur guys. Tengah malam itu aku bangun. Nah. Karena si cowoknya ini ngeraba-raba aku. Waduh. Cowoknya ngeraba-raba kamu. Iya, ngeraba. Jauh tuh. Hoax. Lihat, mantan pendekar sembunyi di dalam musola rusak belum terurus. Ya, oke gitu. Pak, aku gak lapo-lapo. Lihat. Pusing sih Pak, gak iso Pak. Ya lihat ini. Bus tangannya belang jir. Apa namanya, elemen api nih, pengguna elemen api. Tapi gak salah Pak. Iya enggak salah, Pak Joko. Ini di dalam ini kamera. Ini juga kotoran loh ya. Ini kartu-kartu dari Pak Joko. Lu gak iso ngene Pak, iki dhewe Pak. Aku Nggih. Ya. Masya Allah. Pak Joko ini uangnya banyak betul Pak Joko. Uangnya banyak sekali nih. Oh berarti Pak Joko ini.
ATM-nya banyak. Gila, pendekar punya rekening banyak. Ini saking merendahnya guys. Low profile. Tapi duit banyak kayak gini nih, nggak sombong ya. Nggak kayak yang di luar ono tuh. Pakai duit orang tua ya kan, pamer. Ini low profile man. Pakai sendal jepit, tangan belang ya kan. Bekerja keras ini guys. Duit banyak, nggak pamer. Epic. ATM-nya banyak sekali. Tak kembali bang. Oh ya Allah, ya Allah. Jadi dibongkar sudah guys rahasianya guys ya. Pak Joko ini berarti benar. Jadi orang-orang sini ngomong bahwasanya ada seseorang yang setiap malam dia keluar dari musola. Allah, Pak, ya. Nggak tahu. Pak, aku nggak lapo-lapo. Udah lah, next. Kenapa nih? Dan ini saya tanyakan apakah agama misionaris? Nggak mau ikutan guys ya masalah agama ya. Saudara, kita awali Kompas Jember dengan informasi pertama. Seorang aparatur sipil negara di Lumajang, Jawa Timur dilabrak suaminya saat berduaan dengan pria lain di hotel. Sang suami sempat merekam kejadian perselingkuhan itu hingga viral di media sosial. Waduh, ini saya bantu viralin Bapak ya. Epic. Alasan apa kon nggawa bojoku kon? Yo, jam kerja iki Rul. Konsep desa Kertosari kon. MH, warga desa Kecamatan Pasru Jambi tak kuasa lagi menahan amarah saat melihat istrinya baru keluar dari dalam kamar hotel bersama pria lain yang diduga selingkuhannya. MH mengaku sudah lama curiga jika istrinya mempunyai pria idaman lain. Ia ASN itu apa ya? Aparatur sipil negara. Orang yang bekerja untuk Indonesia guys ya. Ini istri bangsat memang. Orang sudah bekerja untuk Indonesia, dia di luar malah sama laki-laki lain. Ini istri bangsat namanya nih. Neraka jahanam. Tenang Pak, Bapak pasti dapat yang lebih cantik. Bapak siapa namanya? MH. Bapak NH. Saya doakan Anda next mendapat istri yang lebih cantik, lebih pintar, lebih solehah, dan ya lebih bohai pastinya. Next gua. Waduh. Pengen dong lidah gitu juga. Wah, mobil mahal guys. Adegan seperti ini hanya bisa dilakukan oleh anak orang kaya, berduit, ganteng, bapaknya kaya, berkeluarga terhormat, mobil bagus, yoi. Nggak ada apa namanya, nggak ada frame, kaca langsung, yoi. Nah ini dia. Wah jelas anak orang kaya guys, udah nggak usah next. Jelas sudah anak orang kaya. Maksudnya berbakti pada orang, amin. Waduh. Makasih. Giginya berpagar. Oke guys, makasih udah follow aku guys ya. Jadi ngucapin aku ulang tahun. Iya, terima kasih. Ada yang ngucapin aku ulang tahun guys. Ih, kalian lucu deh. Kalian lucu deh. Kalian lucu banget ya. Sumpah masker aku berantakan banget. Sumpah nih masker aku juga berantakan banget nih guys. Ini kacamata aku juga bulat nih. Bercanda guys ya, bercanda. Itu kakaknya pakai behel untuk ngerapin gigi dia, dan dia kebetulan anak orang kaya, ya udah pakai behel yang bagus gitu. Jadi rugi kalau nggak dikasih lihat gitu loh. Nih gue pakai behel mahal nih guys. Mampus lu. Nah lagi lu. Kasih lihat kayak gini nih. Ke teman-teman kalian suka joget di TikTok nih, jilbaban, tete ditampak ditonjolin pakai baju kentat-kentat, terus tetenya ditambahin busa gitu ya, biar agak lebih gedean gitu. Padahal tocil sebenarnya. Meanwhile, Yang ngangkang dimasukin. oh goblok. Maksudnya ngangkang dimasukin. Siap ngangkang dimasukin celana. Lu ngangkang, dipasangin celana kaki kanan dulu, kaki kiri kemudian gitu guys. Nih kita berusaha, ini latihan positive thinking guys ya. Let's go. Iya, memang punya dia letoy, makanya kalau Celana punya dia letoy, jadi susah gitu. Itulah pokoknya punya dia letoy itu celana guys ya, maksudnya guys ya. minta kentu dia tuh. Kentu itu apa tuh bang? Kentu merek celana. Nah merek celana guys ya, merek celana. Beraninya di atas terus, gak pernah berani.
Jadi berani di atas tuh maksudnya berani ngejemur di atas apa balkon ya, nggak berani jemur di bawah soalnya takut dikencingin kucing celananya ya kayak gitu lah. Kalau saya di atas, dia terus di atas. Kaki saya direngkepin 2. Kaki saya direngkepin 2. Jadi kalau masang celana pas ngangkang direngkepin 2 kayak gitu ya. Terus pasangin biar gampang gitu guys ya. Ditunggingin gimana? Ini kayaknya celananya sempit banget guys. Dia di atas sih buruknya yang melehok. Melehok itu apanya tuh? Sama punya saya yang keras. Waduh, kakinya keras guys. Sering jogging kayaknya kakaknya. Next nih. Tembok saya kan apa ibarat kata kan tembok Cina gitu. Tembok Cina kakinya teh. Kalau dia kan cuman apa? Cuman pancingan kendor. Kalau ikannya gede kan potong, putus. Waduh. Pancingan bengkok aja belagu, pakai bilang punya sayap hitam, pakai bilang punya saya burik. Makanya Mbak dicuci Mbak ya. Dicukur bulu kaki ya. Kan jadi bau gitu. Burik jadinya. Bilang punya saya burik. Makanya tembak punya kaki itu dibersihin ya setiap hari biar nggak burik, nggak bau gitu kakinya gitu ya kan ya. Bulu juga dicukur gitu kan. Abis jogging udahlah. Bersihin. Bicara dulu, tunggu jangan dipotong. Udah? Oh ya, silakan. Gue tanggepin. Oh, ini antara Kepepes versus Abang siapa namanya? Abang Ali, ya, Bang Ali. Lu tadi kayak nggak terima kan, gue udah salah, udah klarifikasi, minta maaf, lakukan lagi gitu kan. It's not only me. It's not only me. It's everyone. Semua kan? Yeah. Nah kayak gitulah musik Korea dalam Islam. Mereka udah menjelekan Islam. Bagus saya lihat. Oh my god, what the hell people? Ada apa nih, rame nih guys? Enggak sekali 2 kali cuy. Gitu. Lu tahu enggak? Kalau kejadian itu enggak 1-2 kali. Konteks dan twisting gak sih guys? Otak lo mau pecah. Gitu itu gua rasain gitu. Twisting word. Otak lo mau pecah. Itu twisting gak? Agak kaget juga saya. Gini, gue angkat juga. Aduh. Itu yang gue rasain sebagai umat muslim ketika Islam itu dipermainkan sama musuh mereka gitu. Lu paham gak sih? Kayak I know, tapi jangan semuanya lah. Ya Sama tapi kayak gue kan tadi ya nonton videonya Bang Christopher tadi, kayak contoh masalah pohon, terus ada apa namanya satu buah yang busuk. Gua suka banget itu caranya. Satu buah yang busuk, tiba-tiba masa kita, padahal pohon itu apa namanya buah-buahnya subur, masa cuma gara-gara satu buah yang busuk, atau mungkin 5 buah busuk dari 100.000 buah yang bagus, kita ngelihatnya cuma dari 5 buah yang busuk. Aduh, ini kan ketawa. Gitu sih di sana sih. Ini kayak gimana tadi gimana? Tadi gimana? Iya, tadi jadi gini konsepnya yang gua tadi nonton di Bang Christopher itu gini. Kalau misal ada dari pohon ya keluar 100.000 buah baik, 100.000 buah baik, buah yang masya Allah tabarakallah manis. Terus ada, anggap aja bisa menilai semuanya itu dari 10-nya doang, hingga akhirnya kita cerdas itu dia jawabannya dari semua konten yang gue buat. Masa dari sekian banyak konten yang gue buat hanya dari 5 atau 10 lu ngejiplak kalau gue penyebar fitnah. Berarti relate dong. Apple to apple dong. Bener nggak? Apabila tapi kalau fatal, apabila seseorang melakukan pemfitnahan, pencemaran nama baik, provokasi dan adu domba, padahal dulunya dia misalnya bercocok tanam, agak pernah ada masalah gitu ya, baik-baik aja, dia disebut sebagai seorang, misalnya dia terbukti melakukan fitnah dan akhirnya dibilang perfitnah, apakah itu salah? Udah berdasarkan data kan fitnahnya? Ya sudah. K-popers versus Ali Hamzah. Mari kita bahas. Kali ini saya akan komentari kedua-duanya tanpa harus nge-send salah satunya. Alasan kenapa saya gak dari kemarin aja speak up-nya, karena kemarin kan semuanya lagi panas-panasnya. Dan ketika orang lagi panas tuh susah buat objektif. Ini Hussein nih Sayyid ya. Cek out apa nih Hussein Chan. Hussein ini marganya apa nih? Kun Jamila tarul wujudan Jamila. Bahasa Arab itu guys.
Sekarang agak sedikit mereda, makanya saya mau bahas. Kali ini saya gak akan nge-stand kedua-duanya, saya terangkan lagi. Jadi saya akan komentari kedua-duanya. Dan semoga menemukan titik tengah di antara kedua-duanya. Gak bakal ada titik tengah bang antara Korea K-popers sama anak memes yang pasti. Ali Hamzahnya. Bang Ali Hamzah, Ali Hamzah ya. Saya tahu bahwasanya kita sebagai orang beriman wajib untuk membela agama kita. Wajib bagi kita jangan gak boleh diam ketika akan membela agama. Bahkan haram hukumnya ketika kita diam ketika melihat agama kita dihina-hina. Tapi ada sebuah maqalah, inna iradataka lil haqqi min ghairi tariqil haqqi batilun. Sesungguhnya niat baik tanpa disertai cara yang baik adalah sebuah kebatilan, adalah sebuah kejahatan, adalah sebuah kesalahan. Jadi walaupun kamu punya niat yang baik, tapi dibungkus dengan cara yang salah, maka nanti outputnya yang keluar adalah kesalahan. Nah, mungkin Bang Ali itu ya refleks saja itu saking emosinya ya Bang Husainnya membela agama, jadi ya emosi ya dia. That's right man. Jujur setelah aku baca comment section, bagaimana cara Bang Ali ngomentarin atau bagaimana Bang Ali itu ngomong, itu jujur menurut pandang aku sangat-sangat tidak objektif. Karena seharusnya yang dikomentarin itu cukup huruf AB, Bang Ali malah bawa-bawa huruf CD gitu bahasanya. Ya itulah saking Bang Ali membela. Gua bukan ada di posisi Bang Ali atau Bang siapapun itu ya. Mungkin Bang Ali ini saking membela Islamnya, saking sayang dengan agamanya. That's why bros, you know. Like sis. この葉を潰す。 Yoi, that's right. Huruf CD sama AB ini gak ada kaitannya. Di situ letak kesalahan yang paling utama. Yang kedua, ini adalah respon saya untuk para K-popper. Oke, saya tahu Anda semua marah, Anda semua jengkel, Anda semua ketrigger gitu bahasanya. Di sini saya punya perspektif saya sendiri. Kayak, oke, saya punya hak dong buat berpikir apapun yang ada di otak saya. Yeah, that's right. Jujur, saya ngelihat kayak respon terhadap seorang Bang Ali Hamzah seperti ini adalah respon yang mungkin sedikit berlebihan. Sampai-sampai jadi trending pertama di Twitter, bahkan dibuatin petisi dan sebagainya. Itu adalah sebuah tindakan yang berlebihan. Kayak saya rasa ini di pandangan saya itu adalah tindakan yang gak wajar jujur. Kayak saya ngerasa kok sampai segininya ya? Kok begini amat? Kayak Anda boleh ngejelasin, Anda boleh klarifikasi, Anda boleh ke-trigger, Anda boleh bahkan buat nge-cancel. Tapi kalau sampai sejauh itu, saya rasa kayak hah? Kok gini? Ya gitu aja lah Bang Husain. Kan kita nggak tahu isi hati seseorang Bang Husainnya. Orang punya emosi masing-masing, punya rasa cinta kepada agamanya ya masing-masing ya. Manusia kan tidak sempurna gitu. Ada yang emosinya nggak ke-handle. Kalau Bang Husain kan emosinya ke-handle. Nah kalau Om Ali, si Om Ali mungkin saking cintanya ya kan sama agamanya. Jadi dia ngamuk gitu. Ngamuk di sosial media, epic. Maka ini adalah ajakan saya untuk kedua-duanya. Tolong Bang Ali Hamzah akui perihal kesalahan Bang Ali Hamzah yang kurang objektif. Kesalahan Bang Ali Hamzah apa ya? Dimana ada sesuatu yang terbakar, maka di sesuatu itulah kita menyiram apinya. Ya mungkin Om Ali saking bersemangatnya gitu ya, garis miring saking cinta agamanya, Bang Ali menyemprot ke samping juga gitu loh. Ngerti nggak? Kayak gitu loh. Tapi tetaplah membela agama Allah dengan cara yang benar. Untuk para K-popers, ayo, jangan cuma perkara-perkara semacam ini yang bisa bikin Anda ke-trigger. Banyak hal-hal yang harusnya kita ke-trigger. Tapi mending nih bagi K-popersnya mending ngerjain PR di rumah, bantu emak, ya. Apalagi jangan sampai jadi beragama BTS dan itu aja lah. Gua minta komentar gua lah ya. Dan untuk pesan gua untuk Bang Ali, handle emosinya dan cinta agamanya bagus. Takut salah ngomong gue weh. Ntar gue viral gitu. Anjir. Emosi karena agama dihina keren, epic, tapi di handle. Apalagi K-popers yang muslim. Ayo, banyak hal yang perlu dibenahi, banyak hal yang perlu diurusi. Bukan cuma perkara-perkara yang semacam ini. That's right man. Epic man. By the way, di balik masalah ini, orang Korea di negara sana ketawa nonton boy. Si Jimin, Jungkook, siapa lagi? Apa merek EXO? Tawa nonton ini ngomong apa sih mereka tuh ada penerjemah ya kan? Mereka lagi ngeributin kalian gitu.
pada ketawa semua satu studio tuh. Aneh-anehin lu kali ya. Bukan dari gua. Itu aneh-anehin karena lu melakukan sesuatu yang salah. Dan itu dibenarkan. Dan itu tidak dibenarkan. Itu tidak dibenarkan. Nah. Itu adalah Tapi itu akal dari pekerjaan lu. Alhamdulillah setelah berbagai macam fitnah-fitnah yang dilakukan oknum K-popper. Berlebihan sih. Maksud gua boykot ini kan nggak sesuai aja gitu loh. Kecuali Om Ali merendahkan orang yang non muslim, gua bakal membela orang yang non muslim itu karena sudah direndahkan. Jika orang non muslim itu tidak bersalah kepada siapapun agama muslim, tapi dia hanya bersalah kepada pribadi, maksudnya masalah pribadi terus bawa agama, gua bakal menyalahkan Om Ali ini. Nggak make sense banget kalau cuma masalah idolanya dihina terus pengen boykot orang gitu. What the man? Gua kayak aja ya, kayak sosok menjadi orang paling benar di sini ya. Cuman ya emang kayak gitu. Ditimbang gitu loh, kadar masalah tuh jangan lukanya segini, lu perban segini sampai ke otak tuh nggak bisa mikir gitu loh. Obati luka dengan kadar lukanya guys. Lukanya sedikit, obati sedikit. Diboykot orang, parah amat lu. Kalau masalahnya karena Bang Ali menghujat agama lain ya gue salahin dia. Yang gue nggak sependapat sama Om Ali itu adalah tadi ngirim api di apinya aja, maksudnya gitu loh, jangan siram semua. Emosi dia bagus, artinya dia bela agama gitu loh. Heran juga ya, K-popers yang muslim itu yang agamanya dipermainkan gitu, dia santai-santai aja gitu. Nggak semua K-popers ya gitu, nggak ada rasa emosi sama sekali gitu. Why? Akhir zaman bang, agama akan dianggap aneh. Yoi, orang bela agama seakan-akan akan dianggap adalah orang yang asing. That's right. Jadi bagi lo yang muslim, why? Ketika azan dipermainkan, lo diam aja, nggak ada emosi, santai aja. Malah yang emosi lo anggap lebay. Itu yang lo perlu khawatirin ya. Ada something wrong di hati lo, atau mungkin saja Tuhan sudah menutup hati lo ya, karena lo terlalu berlebihan mengidolakan orang kafir ketimbang baginda Rasul. Nggak ada sedikit pun mengingat baginda Rasul yang terus mencintai lo, tapi lo hanya memikirkan perasaan K-popers yang banyak haters di Indonesia. Hanya perasaan orang itu yang lo pikirkan. That's why hati lo ditutup, man. Untuk kalian yang seagama dengan gue cuma ngasih tahu aja ya, ketika agama lu dihina, dipermainkan gitu loh, simbol agama lu dipermainkan seperti azan, dan lu tidak ada rasa emosi, marah gitu di hati lu, tapi lu merasa kalau ngeliat orang yang marah itu aneh, hati lu udah ditutup, itu artinya. Jadi khawatir lah sama diri lu sendiri ya. I don't give a shit, I don't give a fuck. Lu mau ngatain gue sok suci, oke, gue tuh juga hina, man. Bahkan maybe gue lebih hina dari kalian yang menonton ya. Gue banyak dosa, mungkin gue lebih banyak dosa dari kalian yang menonton ya. Tapi ya itu poinnya, ketika agama lu dimainkan, simbol agama lu dimainkan, dan lu nggak ada perasaan marah, dan lu malah menganggap salah orang yang marah, lu harus khawatir sama diri lu, bro. Dan untuk orang yang marahnya berlebihan, marahnya bagus, cuman handle. Siramlah api di mana api itu berasal. So ini pembahasan sensitif banget by the way ya. Jadi gua harap di internet chill, bro. Selama nggak ada yang rasis, santai aja, tenang, kalem. Selama nggak ada yang mengganggu Bhinneka Tunggal Ika ini, chill. Kecuali ada yang rasis, baru itu yang kita boykot. Nah, itu dia ya. Sampai sini aja pesan gue, chill. Di internet chill, man. Dan untuk pesan gue sama K-popper ya itu, hati-hati kalian ya. Ketika agama dihina, kalian misal nggak ada marah, hati-hati kalian. Dan untuk Om Ali, kalau seandainya benar Om Ali nggak kehandle emosinya dan meledak kesana kemari, nyemprot kesana kemari, ya saran saya ya semprotlah yang dimana asal api itu berada, jangan semprot kiri kanannya. That's right. So go Nes, peace.